Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada setiap kita boleh bersama-sama beribadah di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dan diberikan hari yang baru, rahmat yang baru untuk memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Meski di tengah situasi yang tidak mudah, sungguh karunia Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kami, dan hari ini kami mengawalinya dengan mendengar suara Tuhan bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life. Berkati kami semua, Roh Kudus-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami kebenaran firman Tuhan, serta kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang pertama hingga ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, adalah Allah menaruh damai. Allah menaruh damai. Ada seorang ibu, dia memiliki sebuah kotak yang diletakkan di ruang keluarga. Ketika ibu itu dalam kehidupan yang dijalani menghadapi masalah, muncul rasa khawatir, maka ibu itu kemudian menuliskan segala rasa khawatirnya itu ke sebuah kertas. Dan kemudian kertas itu dimasukkan ke dalam kotak yang ada di ruang keluarga itu. Ibu tersebut memilih untuk tidak terlalu memikirkan masalah-masalah, perkara-perkara yang dia hadapi dalam kehidupannya. Maka dituliskan di kertas dan memasukkannya itu ke dalam kotak yang dia sebut kotak damai. Ibu itu memilih untuk tetap melakukan aktivitas, pekerjaan, tanggung jawabnya hari demi hari.
Sesekali ibu itu akan membuka kotak damai yang ada di ruang keluarga itu, membaca kembali masalah-masalah yang pernah dihadapinya, yang menimbulkan rasa khawatir. Dan dia melihat tidak semua rasa khawatir itu terjadi dalam kehidupannya. Dan karena ibu ini tidak mau terlalu memikirkan permasalahan yang dihadapi, tapi melakukannya keseharian, aktivitas sehari-hari seperti biasa, jadi ibu ini lebih tenang, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang lebih tepat di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kotak damai itu membawa ibu ini suasana hati yang lebih tenang, supaya dia dapat berfokus untuk mengambil kebijakan mengatasi perkara yang dihadapi. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, memang baik juga apabila tindakan ibu ini dia punya sebuah kotak damai untuk mengungkapkan isi hatinya, rasa khawatirnya, sehingga ada rasa lebih tenang ketika menjalani kehidupan hari demi hari. Rasa khawatir itu dituliskan di dalam secari kertas dan dimasukkan ke dalam kotak damai. Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengajarkan dan memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua, betapa lebih baik setiap kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika kita menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan ini, kita menumpahkan rasa khawatir kita menyerahkan, meletakkan rasa kekhawatiran kita hanya kepada Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus berikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan kita semua, letakkanlah rasa kekhawatiranmu, semua kekhawatiranmu hanya kepada Allah. Allah akan menaruh damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Ini menarik. Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, dia ada di penjara. Dan kemudian kalau kita membaca dalam surat-surat yang lain, Paulus tidak dalam kondisi tubuh yang sehat. Ada kelemahan, ada sakit yang diderita. Dia mengalami ancaman hukuman yang berat dari pemerintahan Romawi. Karena sebagian mengatakan Paulus adalah pemberontak kepada kerajaan Romawi. Ada ancaman hukuman yang berat, mungkin bahkan hukuman mati. Ada dalam penjara, kondisi yang kemudian tidak sehat, ada sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang diderita, aktivitasnya dibatasi dan diawasi. Tapi meski demikian, Paulus dalam segala keterbatasannya, tentu ada rasa khawatir, tentu ada rasa takut. Tapi Paulus menyerahkan semuanya itu kepada Allah yang memberikan damai sejahtera dalam akal dan pikiran Paulus, sehingga dapat memberikan nasihat, bersukacitalah. Paulus ketika di penjara, dia dapat menuliskan surat-surat penggembalaan, surat-surat yang memberikan semangat kepada orang Kristen dalam mengikut Tuhan.
Paulus di dalam penjara sebagai orang tahanan tetap dapat memberitakan Injil kepada tahanan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara tentu ingat Onesimus. Paulus ketika dikunjungi oleh saudara-saudara seiman, Paulus justru memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan nasihat untuk terus setia kepada Tuhan. Taruh segala kekhawatiranmu, serahkan segala rasa khawatirmu kepada Tuhan. Paulus bahkan mengingat saudara-saudara seiman, mereka yang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam konflik, mereka yang ada dalam penderitaan dan kesusahan, dan meminta saudara yang lain untuk membantu, untuk menolong, untuk memperhatikan. Kenapa Paulus bisa melakukan itu semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Karena di tengah rasa khawatir yang dialami oleh Paulus, Paulus menyerahkan kekhawatirannya itu, meletakkan kekhawatirannya itu hanya kepada Allah. Allah menaruh damai di dalam hati dan pikiran setiap kita orang-orang Kristen. Sehingga dikatakan kita memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang adil, kebajikan, yang patut dipuji. Semuanya itu pikirkanlah dan lakukanlah. Jadi ketika damai sejahtera Allah itu yang melalui segala akal nyata dalam kehidupan kita, maka kita tetap dapat melakukan segala perkara dengan pertolongan daripada Tuhan. Seringkali rasa khawatir itu ketika menyergap kita, menghanyutkan kita, merenggut kita, maka kita akan kehilangan damai sejahtera, merampas sukacita kita, bahkan melemahkan tubuh kita. Kita tidak lagi punya semangat untuk bertindak, dan kita tidak menghormati karya Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena itu Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita, Bapamu di surga, memelihara kehidupanmu. Ada rasa khawatir? Ya, tentu akan kita hadapi. Tapi serahkanlah, letakkanlah kekhawatiranmu itu kepada Allah. Kita percaya akan janji pemberian Allah. Dia menaruh damai di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita sanggup melakukan bagian kita, di mana Tuhan Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, pada hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang terpapar virus COVID-19, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Serahkan kepada Allah Bapa di surga. Dia yang akan memelihara kehidupanmu, yang akan memulihkan, menyembuhkan melalui perawatan-perawatan yang dijalaninya. Jadi ketika kita mengalami rasa khawatir, khawatir itu menyergap kita, merenggut kita, maka kita tidak punya hikmat daripada Tuhan dalam mengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang baik. Tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Allah, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita akan memelihara kehidupan kita,
Dia akan memberikan damai sejahtera. Allah menaruh damai dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengambil tindakan, keputusan yang tepat, yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari setiap kita, apapun yang kita alami pada hari-hari terakhir ini, di mana banyak berbagai perkara kita hadapi, membuat kita merasa khawatir, merasa gelisah. Letakkan kekhawatiran kita kepada Allah. Allah akan menaruh damai di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bertindak yang tepat, yang membawa kepada kebaikan, pemulihan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita hari demi hari di depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan oleh pengajaran-Mu bahwa Allah Bapa di surga memelihara kehidupan kami setiap hari, mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan apa yang tidak kami lihat, tidak kami dengar, tidak ada dalam hati dan pikiran kami, Tuhan Allah yang menyediakan bagi kami. Hari ini kami diajar untuk meletakkan segala kekhawatiran kami kepada Allah yang menaruh damai dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat mengambil tindakan, keputusan yang membawa kebaikan bagi kami semua. Berkati untuk Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini dalam Bread of Life. Kau berkati banyak perkara yang kami hadapi hari-hari terakhir ini. Ada kekhawatiran yang muncul. Sungguh kami mau meletakkannya, menyerahkannya kepada Tuhan Allah kami. Dan Tuhan Allah kami akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hati dan pikiran kami untuk bertindak yang tepat, sehingga membawa satu pemulihan bagi kami semua. Berkati kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Bagi kami yang ada dalam pergumulan, baik dan usaha pekerjaan kami, kecukupan di dalam keluarga kami, Engkau punya cara yang ajaib untuk mencukupi segala kebutuhan kami, bahkan hikmat daripada Tuhan. Ada jalan keluar bagi setiap kesulitan, tantangan, beban yang harus kami pikul. Ada pemulihan yang boleh terjadi. Kami mau serahkan ya Tuhan, untuk segenap anggota keluarga, kami semua, Sobat Messenger, ataupun kami yang beribadah bersama-sama. Sungguh Tuhan berkati, mungkin kami harus merawat saudara atau anggota keluarga kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan juga berikan semangat, Tuhan juga berikan kekuatan, hikmat, sehingga kasih dari setiap anggota keluarga boleh mendatangkan sukacita yang besar. Karena hati yang gembira akan menyehatkan tubuh kami semua. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang memasuki jenjang pendidikan yang baru. Tuhan juga sediakan tempat belajar atau sekolah yang tepat bagi masa depan mereka. Bukan saja ilmu pengetahuan, tapi sungguh pembentukan karakter serupa Kristuslah, serta pengenalan kepada Yesus yang menjadi fokus di dalam kami menentukan akan pendidikan anak-anak kami. Dan Engkau sediakan tempat yang tepat bagi anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19.
baik itu vaksinasi yang terus gencar dilaksanakan, pelayanan para tenaga medis, bahkan Satgas Covid di dalam melakukan banyak usaha untuk tracing ataupun monitoring mereka yang sakit. Sungguh Tuhan, Engkau juga berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, semangat, dan mereka melayani ketika ada sinergi bersama dengan semua lapisan masyarakat. Tuhan Yesus akan campur tangan sehingga terbentuk kekebalan tubuh massal di tengah masyarakat yang sanggup untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan, persekutuan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga dalam segala kekhawatiran kita mau meletakkannya di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan menaruh damai dalam kehidupan kita hari demi hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, tentu ada banyak perkara yang membuat kita merasa khawatir, gelisah, dan takut. Bawalah kepada Tuhan Allah kita. Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga tindakan kita, kebijakan kita akan membawa kebaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.